الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, sidang jemaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat duhur berjamaah, kemudian kita berzikir dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Suatu saat ketika Rasulullah SAW datang dalam sebuah masjid, di situ ada sekelompok orang-orang yang berzikir, lalu kelompok yang lain lagi menyampaikan ilmu. Maka ini dua-duanya kebaikan, majelis zikir kebaikan, majelis ilmu juga kebaikan. Lalu Nabi pun menghampiri majelis ilmu dan beliau menyampaikan, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus ini untuk menjadi mu'allim, orang yang mengajarkan ilmu. Dan ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak ada amalan yang lebih utama setelah menunaikan yang wajib melainkan menuntut ilmu. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 127, 128, 129 ini menerangkan tentang betapa Nabi Ibrahim itu berdoa. Ini kisah ini memang diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan, dan Nabi Ibrahim memang meminta. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Ka'bah, wa Ismail bersama Ismail. Dimanakan meninggikan dasar-dasar Ka'bah juga meninggikan pondasinya dan dindingnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan jidran, yakni dinding-dinding Ka'bah. Allati hiya ba'duhu al-mustatir, karena sebagian terpendam oleh tanah. Ka'bah di dataran rendah, lembah-lembah, bukit-bukit, ada Jabal Abu Qubais, Gunung Abu Qubais, ada Safa, ada Marwah. Nah, Ka'bah itu di tengah-tengah rendah, sehingga kalau hujan di sana sering terpendam. Maka Nabi Ibrahim meninggikan dasar Ka'bah. Qila, dikatakan, bana Ibrahim al-bait, bahwa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah min khamsati ajbal, dari 5 gunung. Tursina, 1 gunung Tursina, Turzaita, 2 gunung Turzaita, kemudian Libanon, Al-Judi, gunung Judi, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Wa assasahu, lalu dikasih pondasinya min Hira atau Hara. Kita mengenal Rasulullah bertahanus di gua Hira, di Bukit Nur. Ja'a Jibril, lalu datanglah Jibril alaihissalam bil hajar aswad, membawa hajar aswad, minas sama, dari langit. Wa kana yakutu bayda min bawaqitil jannah, itu hajar aswad itu dulu putih, permata yang putih dari permata surga. Kenapa bisa hitam sekarang? Ada 2 sejarahnya. Pertama, falamma lamasathul haid fil jahiliyah, ketika wanita-wanita haid jahiliyah ikut tawaf, itu menyentuhnya, maka fa'aswada, lalu menjadi hitam. Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa hajar aswad yaminullah fil ard, tangan kanan Allah di muka bumi. Siapa yang menciumnya, menyentuhnya, maka disedot dosa-dosanya. Oleh karena itu yang tadinya putih menjadi hitam.
Bahkan semakin hitam setelah banyak orang-orang Indonesia ke sana. Bukan karena banyak dosanya, paling banyak jamaah hajinya. Paling banyak jamaah umrohnya ya orang Indonesia. Maka semakin lama semakin menghitam. Fa'aswada. Yaqulan di keduanya berdoa. Rabbana taqabbal minna. Ya Tuhan, kami terimalah dari kami. Jadi beliau walaupun membangun Ka'bah bersama Ismail berdua, tetap di sana ada rendah hati. Tidak sombong. Ya Allah, terima ya Allah. Innaka antas sami, sungguhnya Engkau Maha mendengar li du'aina, doa kami. Al-alim, Maha tahu biniyatina fi jami'i a'malin, Engkau Maha tahu segala niat kami dalam semua amal kami. Mungkin ada kekurang sungguhan, mungkin ada unsur riya, mungkin milih yang baik padahal ada yang lebih terbaik. Maka di situ Nabi Ibrahim, ya Allah, terima amal kami. Nabi Ibrahim hendak mengajarkan ketawaduan. Lalu beliau berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami dan anak cucu keturunan kami. Nabi Ibrahim kalau doa senantiasa diikutkan anak cucunya. Ini ngajarin kita doakan anak cucu kita. Bahkan kita kalau sekarang punya posisi seperti ini, boleh jadi doa orang tua kita, doa kakek nenek kita. Ya Allah, jadikan kami dan anak cucu kami ummatan muslimatan lak, umat yang berserah diri kepadamu. Mananya mukhlisah ini yang ikhlas, bitauhid wal ibadah, dalam bertauhid ibadah. La na'budu illa iyyah, tidaklah kami menyembah kecuali kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan anak cucu kami auladana jama'atan mukhlisatan lak, jamaah yang ikhlas. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami manasik kami, manasik hajina, cara ibadah haji kami, sehingga sampai hari ini itu diikuti juga, disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Tajawaz antaksirnya, kurangnya kami dalam ibadah, kurangnya sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya Allah, terima. Innaka angkat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nih di ayat yang 129 ini hubungannya dengan ta'lim. Rabbana wa ba'asfihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, wa ba'asfihim, utuslah kepada mereka anak cucuku nanti rasulan, seorang rasul, dan rasul itu menjadi rasul yang terbaik untuk umat yang terbaik, yaitu Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulan min anfusihim wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda dengan secara rendah hati, ana dakwatu abi Ibrahim, aku ini berkat doanya ayahku Ibrahim. Di antara babul Ka'bah, pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, Timul Tazam itu namanya, Nabi Ibrahim berdoa. Setelah ribuan tahun, 200 meter dari situ ke arah Babus Salam sebelah kanan, kalau dari arah Hajar Aswad, disitulah diijabahnya doa, lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'asfihim rasulan, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Lalu ngapain diutus seorang rasul? Yasnu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu. Maka setiap ustadz kepada jamaah, kiai kepada santri, guru kepada murid, termasuk juga dosen kepada mahasiswa, orang tua kepada anak, yasnu alaihim ayatika, bacakan ayat-ayat Allah. Karena dia adalah hablullah, nyambungkan kalbu kita kepada Allah. Karena ruh ini, wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah tiupkan dalam diri ini ruh.
Dulu Nabi Adam khusus langsung Allah tiupkan. Jadi kita melalui para malaikat. Dan inilah yang harus menyambungkan antara bumi dengan langit, jasmani dengan rohani. Yatslu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu. Apakah cukup dibacakan? Yudzakiruhum bil ayat, mengingatkan mereka dengan ayat. Yad'uhum ilaiha, mengajak mereka. Wa yahmilahum alal iman, dan membawa mereka kepada iman. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka isi kitab. Maka dalam sebuah majelis, walaupun sama-sama baik, itu majelis dzikir atau majelis ilmu, Rasulullah datang menghampiri majelis ilmu. Kenapa? Tugasnya selain yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, ngajarin isi kitab. Ya'muruhum bitilawatil kitab, menyuruh mereka untuk membaca kitab. Wa yu'allimuhum ma'anil kitab, mengajarkan isinya, makna-maknanya. Wa haqaiqihi, dan hakikat-hakikatnya. Wal hikmah, apa itu hikmah? Kata Imam Syafi'i, al hikmah sunnati Rasulillah. Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah. Tidak cukup dengan itu. Wa yuzakkihim, lalu mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Yutahhiruhum min syirkihim, mensucikan mereka dari perbuatan syirik. Lalu hada soal, di sini ada soal. Mal hikmah, apa sih hikmahnya? Fi dzikri Ibrahim, kenapa kita menyebut Nabi Ibrahim ma'a Muhammad fi babis shalah, dalam salawat kita? Kan Nabi ada 124.000 Nabi, 313 Rasul, 25 tertera dalam Al-Quran. Kenapa yang disebut cuma Nabi Ibrahim dalam salawat? Waktu kita salat, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang menamakan dengan Sayyidina, boleh. Nah, lalu apa jawabnya? Fajawabuhu, kata Imam Nawawi dalam tafsir Bara'ul Labid Likasfil Qur'anil Majid, yang menjelaskan, pertama, anna Ibrahim da'a li Muhammad. Nabi Ibrahim dulu sudah doa untuk Nabi Muhammad. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum, ya Allah, utus untuk umatku seorang rasul. Dan Nabi pun mengakui, ana da'watu abi Ibrahim, aku ini berkah doanya Nabi Ibrahim. Bihadhihi dakwah, dengan doa ini, fa'ajarahullah, lalu Allah memberikan pahala balasan dzikra Ibrahim, penyebutan Ibrahim, ala al-sinati ummati Muhammad, di atas lisan umat Nabi Muhammad. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Ada anak hak wajib ala Muhammad Ibrahim, ini sebagai hak yang wajib untuk Muhammad atas Nabi Ibrahim. Yang kedua, wal jawabus tsani anna Ibrahim sa'ala rabbah. Nabi Ibrahim secara khusus minta kepada Tuhannya. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku buah tutur kata yang baik di hari kemudian nanti. Dan Allah pun menjawab, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami jadikan Ibrahim sebagai buah tutur kata yang baik. Sampai hari ini buah tutur kata itu diceritakan. Ibrahim menyembelih anaknya Ismail sebagai pelajaran tentang pengorbanan. Lalu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, mencontohkan manasik-manasik haji. Ai abaqa, Allah hendak mengekalkan li sana'an hasanan fi ummati Muhammad, untukku, kata Ibrahim, sebagai sebuah pujian yang baik di tengah-tengah umat Muhammad. Dan doa itu fa'ajabahullahu ta'ala, Allah mengijabah. Faqarana baina dzikrihima, maka digabungkan pendikiran, pengingatan, penyebutan keduanya. Salawat salam itu untuk Nabi Muhammad dan untuk Nabi Ibrahim di tengah-tengah umat Nabi Muhammad. Wal jawabus salis, jawab yang ketiga, kenapa kalau disebut nama Ibrahim? Inna Ibrahim kana abal millah. Ibrahim itu bapaknya agama, bapak para kenabian. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Nuh. Jadi yang tersisa ini adalah yang dulu orang tua kita menaik kapal Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Abal millah, bapak tauhid. Muhammad kana abar rahmah, dia Muhammad adalah abar rahmah, bapaknya kasih sayang. Sesuai dengan sabdanya, innama ana lakum mislal walid, sesungguhnya aku bagi kalian seperti seorang ayah kepada anaknya. Maksudnya fir rahmah
warrafah, dalam kasih sayang, dalam kelembutan, dan Allah gabungkan di sini antara keduanya, abal millah dan abar rahmah, bapak kasih sayang. Yang keempat, anna Ibrahim kana munadi syariah. Nabi Ibrahim wa kana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam munadil iman, penyeru pada iman. Fajama Allah taala bainahuma fi dzikri, maka Allah kumpulkan dalam penyebutan yang sangat indah, dzikirnya sangat indah, baik itu penyeru ke jalan syariah maupun ke jalan iman. Yang terakhir, kelima, dalam sebuah tarikh Amrul Khalid menyebutkan dulu Nabi Ibrahim ketika Nabi Muhammad Mi'raj di langit ketujuh, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, surga itu sangat indah, sangat subur, tapi belum ada tanamannya tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan sampaikan salamku kepada umatmu. Dan Nabi Muhammad mendapatkan titipan salam itu dari Nabi Ibrahim. Sampai hari ini umatnya bersalawat salam untuk Nabi Ibrahim. Nah, sebagai penutupnya, bahwa Allah telah mengekalkan pujian terhadap Nabi Ibrahim, lalu memberikan contoh karena Nabi Ibrahim punya jasa. Allah yang maha kuasa memberikan penghargaan, artinya hargai orang-orang yang punya jasa. Lalu berdoalah untuk anak cucu kita, seperti Nabi Ibrahim juga berdoa untuk anak cucunya. Dan kita ini lagi membuat cerita dalam kehidupan kita. Nabi Ibrahim membuat cerita dalam kehidupannya. Dan nanti anak kita akan bercerita, cucu kita akan bercerita. Semoga cerita yang tertinggal setelah kita tiada nanti adalah cerita-cerita kebaikan. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Munajat kita kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang telah berbuat baik pada kami yang sudah tiada, lapangkan alam kuburnya, cahayai dengan rahmatmu, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surgamu. Allahumma ja'al hajjana hajjam mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lam tabur. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di antara yang hadir dirinya, keluarganya, ada yang sakit berikan kesembuhan, yang sempit berikan kelapangan, yang sulit berikan kemudahan, yang jahil berikan ilmu. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.